Selamat pagi, kita kembali ke pelajaran akuntansi, namun kali ini kita akan membahas tentang accounting cycle atau siklus akuntansi. Sebelumnya, kita memahami dulu apa itu akuntansi. Ternyata akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi yang dihasilkan dari sebuah proses akuntansi dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, karena dia sebuah sistem informasi akuntansi, maka otomatis dia itu merupakan sebuah sistem. Nah, kalau sistem itu kan kita tahu ada 3 hal di sistem, yaitu ada input, proses, dan output. Nah, apa inputnya? Inputnya ternyata satu, mengidentifikasi transaksi, memisah-misah, memilah-milah apakah transaksi tersebut terkait dengan keuangan atau tidak. Setelah kita melakukan proses identifikasi, baru kita masuk ke proses mencatat. Mencatat itu berarti dalam jurnal. Mengelompokkan berarti buku besar. Merekapitulasi dalam neraca saldo. Nah, pertanyaannya, apakah setelah membuat neraca saldo masih ada proses berikutnya? Ada. Nah, dan pertanyaan kedua, apakah setelah neraca saldo dapat menyusun laporan keuangan? Jawabannya iya. Kita bisa langsung menyusun laporan keuangan, langsung menyusun laporan keuangan ketika tidak ada data penyesuaian. Jadi kita bisa langsung menyusun laporan keuangan. Namun, jika ada data penyesuaian, maka kita harus membuat step berikutnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Seperti ini. Membuat jurnal penyesuaian. Makanya di sini saya letakkan bahwa jika ada penyesuaian, maka step yang dilakukan adalah, nah ini 2. Ya, lanjut ya. Itu yang berbeda. Apakah zaman sekarang masih ada, Bu, tidak pakai tidak penyesuaian? Masih ada. Di perusahaan-perusahaan pemerintah, terutama di level dinas, masih belum seluruhnya menggunakan penyesuaian. Jadi, kalau misalnya ada penyesuaian, maka langkah berikutnya adalah yang berikut ini, adjustment dan kertas kerja. Tapi kalau nggak ada penyesuaian, bisa langsung menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke outputnya. Kita masuk ke outputnya. Ya. Apa outputnya? Apa outputnya? Kan seperti itu pertanyaannya. Maka outputnya adalah statement atau financial statement atau laporan keuangan. Nah, ini dasarnya PSAK nomor 1. Apa aja? Laba rugi, perubahan modal, statement of financial position atau posisi laporan keuangan, cash flow statement, dan note of financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Nah, ini output. Inilah yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Outputnya. Jadi kan tadi kita bikin atau kita buat definisinya adalah akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi dalam rangka pengambilan keputusan ini yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, karena ini sebuah siklus itu kan berarti tidak terputus. Maka ada step berikutnya sebelum dia melanjutkan ke proses awal lagi. Jadi langkah berikutnya adalah laporan-laporan yang dihasilkan ini harus kita lakukan beberapa proses lagi. Yang pertama, untuk income statement, untuk nominal itu yang ini. Nah, yang nominal ini. Nah, ini harus ditutup. Ditutup ke perkiraan real atau perkiraan modal. Nah, ini yang ditutup. Ya. Ini yang kita tutup. Seperti ini. Nah, ini yang ditutup. Di dalam jurnal penutup. Berarti ada proses berikutnya di sini. Proses apa? Proses menutup akun-akun nominal. Akun nominal ini yang saya warna merah.
akun laba rugi dan akun perubahan modal. Sedangkan proses berikutnya adalah proses merekap saldo real. Inilah yang akan kita bawa ke proses berikutnya, ke siklus berikutnya. Nah, saldo real ini merujuk kepada laporan-laporan yang berasal dari laporan posisi keuangan yang ini. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Nah, ini saya kasih warna peach aja ya nih. Nah, ini dia. Sama ya. Tekan akun nominal, saya kasih warna merah. Ini dia. Dan nunjukin dia sama. Nah, jadi ini adalah laporan-laporan yang butuh di treatment atau diperlakukan berbeda ketika kita akan memulai siklus berikutnya. Baru, jika kita punya penyesuaian, itu biasanya ada jurnal pembalik. Jadi inkondisional, jika dibutuhkan. Nah ini, biasanya nih, ya jika dia punya penyesuaian, maka dia harus buat jurnal pembalik. Seperti ini. Dia ada jurnal pembalik. Oke. Nah, berikutnya adalah, proses berikutnya adalah jurnal koreksi. Nah, jika di akhir periode, ya, jika di akhir periode ditemukan kesalahan, maka kita butuh melakukan koreksi. Ya, kita butuh melakukan koreksi. Nah, koreksi ini dengan menggunakan jurnal khusus. Ini inconditional. Ya, ini inconditional. Artinya jika dibutuhkan, seperti itu. Ya, jika dibutuhkan. Maka saya bilang kondisinya adalah inconditional. Jika dibutuhkan. Yang ini dua jika dibutuhkan. Nah, ini adalah accounting cycle atau siklus akuntansi perusahaan. Nah, ini biasanya akan sama di seluruh perusahaan saja. Nah, setelah kita paham tentang accounting cycle, maka kita sekarang masuk ke dalam jurnal. Jadi pertama adalah jurnal itu kalau jika ada soal berarti sudah identifikasi, maka kita masuk ke proses kedua mencatat. Jurnal. Jurnal ini berarti siklus kedua yang disebut siklus kedua. Ya, siklus yang pertama berarti ini kita buat seri name ya. Siklus 2 jurnal. Oke. Jadi kita masuk ke tahap 2. Siklus pertama ini disebut dengan bukti transaksi. Jadi dikatakan transaksi anggap soal yang diberikan atau kasus yang diberikan itu adalah sudah hasil pemilahan dari bukti transaksi. Nah, ini bukti transaksi. Nah, transaksi kita adalah seperti ini. Perusahaan jasa, karena kita masuk ke accounting cycle atau siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, akuntansi perusahaan jasa. Ini ilustrasi soal. Perhatikan baik-baik bagaimana cara menyelesaikannya. Maka yang pertama, jurnal. Jurnal itu seperti ini. Ya. Ada tanggal, ada penjelasan, referensi, debit, kredit. Inilah formatnya. Ini format jurnal umum. Seperti yang bisa sebelum kita pelajari bahwa dalam akuntansi itu harus lengkap nama perusahaan, ya, nih isi lengkap nama perusahaan, jenis laporan dan periode laporan. Dan juga jangan lupa mata uang, ya, currency dalam periode laporan dan mata uang, ya, mata uang. Boleh di sini, boleh di sini. Saya perkenalkan berbeda kali ini. Saya letakkan di sini, ya. Sebelumnya kan saya letakkan di atas. Nah, ini tipe kalau kalian itu adalah tipe-tipe seperti saya yang agak lalai untuk hal mata uang, boleh letak seperti ini. Nah, ini saya letakkan di sini. Rupiahnya. Boleh. Atau buat sini dalam rupiah misalnya. Seperti ini. Dalam rupiah. Boleh. Terserah mau pakai yang mana. Ya. Mau di sini, ya, seperti ini. Nah, ya, mau seperti ini.
Oke. Atau mau seperti ini dalam rupiah. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita mulai menjurnal. Yang pertama, diinvestasikan uang sebesar 50.000. Nah, perhatikan yang hanya bisa dijurnal. Jurnal itu hanya untuk transaksi. Ya, jadi saya tambahkan note di sini. Selain transaksi, dia tidak bisa dijurnal. Contoh, saldo awal tidak dijurnal. Ya, saldo awal tidak dijurnal. Oke, jadi saya buat di sini tambahan nih. Yang dijurnal hanya transaksi. Oke, yang dijurnal hanya transaksi. Seperti ini. Ya. Yang dijurnal diingat hanya transaksi. Oke. Saldo awal, maka saldo awal tidak dijurnal. Jadi nanti kalau soal ada saldo awal tidak dijurnal. Tapi nanti dia akan masuk ke buku besarnya. Oke, itu dia. Jadi ingat ya, yang dijurnal hanya transaksi. Yang mana transaksi? Yang di tanggal, yang ada tanggalnya. Ini adalah transaksi. Ya, ini transaksi yang ada tanggalnya. Kalau saldo awal bukan transaksi. Tapi saldo atau sisa periode yang lalu. Kita jurnal, diinvestasikan uang sebesar 50.000. Maka yang pertama kita buat tanggalnya dulu. Desember 01. Kita jurnal, diinvestasikan uang. Berarti kita analisis di sini. Boleh kita analisis ya. Berarti di sini kita buat, saya bikin analisis ya. Analisis. Ini, sorry. Kita bikin analisis. Saya buat analisis di sini untuk kalian pahami yang masih baru ya. Lihat, kalau diinvestasikan uang, berarti kan ada uang yang masuk. Maka harta, ya nih, harta itu berarti harta. Harta bertambah, ya. Harta bertambah. Ini berarti transaksi terkait dengan harta. Hartanya jenisnya apa? Harta dalam bentuk kas, seperti ini. Ya. Harta dalam bentuk kas bertambah. Ini kejadian 1. Oke. Ini analisis ya. Analisis biar kalian paham. Kemudian di awal diinvestasikan uang, berarti kan untuk kegiatan usaha. Sama dengan modal. Modal bertambah. Seperti ini. Modal bertambah. Oke. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Yang ini mutasi akun. Mutasi akun. Bahwa akun itu ada terdiri dari atas ya 1, 2, 3, 4, 5 salam 5 jari. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Masih ingat kemarin pelajaran kita? Ya, di sini adalah ini kelompok akun. Ya, baru mutasi akun, bertambah, kurang, baru saldo normal. Masih ingat? Ya,
Mudah-mudahan masih ingat ya, karena ini kan masih mengulang pelajaran kemarin. Yang seperti ini. Masih ingat yang debit, ya, debit, ya kemarin kan bertambah berkurangnya posisinya ya. Masih ingat mudah-mudahan seperti ini. Yang kemarin kita pelajari yaitu jika dia bertambah, ya, ini dia. Nah, debit ya, ini kita merge biar cantik. Debit ini kredit, ya kan? Kemudian yang kemarin saya bilang bahwa hanya dua yang bersaldo debit, yaitu harta dan beban. Ini lihat kembali pelajaran sebelumnya. Ya, ini yang harus diingat dalam akuntansi karena akuntansi itu hanya sebatas yang 5. Jika ini berhasil dikuasai, maka otomatis akuntansi itu tidak ada yang sulit. Seperti ini. Nah, ini yang kemarin kita pelajari. Nah, ini kita akan manfaatkan. Dia bertambah, ini berkurang, ya. Jika bertambah bagaimana? Nah, ini posisi jurnal. Ini posisi jurnal, lihat. Nah, ini posisi jurnal. Ya. Ini posisi jurnal. Oke, lihat kita perhatikan. Ini ya, fokus pada yang saya warnai. Ini posisi jurnal, lihat. Nah, debit kredit. Sehingga kalau ini kita ingat, maka jurnal itu selesai. Harta, utang, nah ini dia. Inilah mutasi akun. Nah, ini akan selesai kalau kita mengingatnya. Jadi kunci dalam mengerjakan jurnal itu adalah ini. Yang 5 ini. Fokus di sini. Jadi ini yang perlu dikuasai. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau harta sudah bertambah, modal juga bertambah, kita kan tahu. Harta bertambah debit. Lihat, harta bertambah debit. Ya, harta bertambah debit. Maka kita buat saja, atau ini bisa saya letakkan di sini untuk membantu kita ya. Untuk membantu kita mengingat seperti itu ya. Saya copy biar kalian bisa ngikutin. Nah, perhatikan. Ini saya pindahkan kemari. Nah, ini kata kunci ya. Kenapa saya pindahkan biar memudahkan lihat. Jadi fokus yang ini. Ya. Jadi harta bertambah. Kas, harta bertambah. Harta bertambah, lihat. Kas berarti kita buat kas bertambah ya. Debit. Oke. Kas bertambah debit ya. Nih. Modal bertambah kredit. Kan seperti itu dia. Oke. Ya, bisa ya ikuti. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kas, debit, modal, kredit, kita tinggal jurnal. Selalu dahulukan yang debit di atas. Yang debit di atas. Lihat, kas. Pada modal. Atau cash to Mr. Ahmad Capital. Letakkan nilai uangnya. Sudah. Jadi satu jurnal. Seperti ini. Mudah kan? Berikutnya, transaksi berikutnya ini udah siap ya. Saya tandain yang udah siap warna hijau. Dibeli peralatan kantor sebesar 5 juta, dibayar tunai 2 juta. Kita identifikasi kembali. Ya.
Kita identifikasi kembali. Harta, ya, harta dalam bentuk peralatan, ya, harta dalam bentuk peralatan bertambah, ya, harta bertambah kan debit. Terus bagaimana harta itu didapat? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana cara perolehan harta tersebut? Jadi kita tinggal kerjakan. Nah, harta itu bertambah karena dibayar tunai. Berarti selain harta bertambah, harta juga berkurang. Ya. Harta dalam bentuk kas berkurang. Kas berkurang, lihat harta yang berkurang, kredit. Maka kita bikin. Ya. Maka kita bikin. Seperti ini. Berkurang, kredit. Udah dapat, ya. Debit, ya. Debit H ini dengan harta, ya. Tahu kita. Harta. Nah, apalagi dibayar tunai, sisanya nanti. Berarti utang, ya, utangnya dalam bentuk utang dagang atau utang usaha bertambah. Jika bertambah, maka kredit. Kok kredit, Bu? Lihat, utang. Utang bertambah kredit. Jadi itu dia. Jadi itu yang kita perhatikan. Ya. Udah ya. Jadi sudah bisa kita ikuti. Nah, kalau sudah kayak gitu, atau kalau sudah tahu kita debit kreditnya, kan ini sudah nampak roomnya nih. Masukkan yang debit dulu. Yang debit dulu kan, yang debit pertama sekali, berarti kan yang harta, peralatan, debit kan, maka letakkan dia dulu di atas. Buat tanggal seperti tadi, kemudian jurnal lah office equipment atau peralatan kantor, masukkan yang kredit. Yang kredit adalah kas. Nah, baru yang kasnya. Kita lihat kenapa not sisa dengan pakai wesel. Wesel dalam bentuk utang wesel, berarti sini utang wesel. Ya, utang wesel karena dia menggunakan notes payable. Masukkan uangnya. Sudah selesai. Ya kan, dia 5 juta kan, 2 juta, sisanya adalah utang. Oke, berikutnya. Kita masuk ke berikutnya, berarti ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Dibeli perlengkapan kantor tunai. Ya. Dibeli perlengkapan kantor tunai. Oke. Kalau dibeli perlengkapan kantor tunai, berarti kan juga ada yang bertambah. Setiap yang dibeli itu ada yang bertambah. Apa yang bertambah? Berarti harta. Harta dalam bentuk apa? Perlengkapan. Ya, bertambah. Kembali, harta bertambah debit. Baru berikutnya, bagaimana cara bertambahnya harta? Dibeli, katanya dibeli, lihat. Katanya dibeli.
Berarti kalau dibeli secara tunai, ya, secara tunai, berarti juga harta, ya, dalam bentuk kas berkurang, ya. Berarti kalau dia berkurang, maka bersaldo kredit. Seperti itu ya. Ini dia. Udah dapat debitnya, dapat kreditnya, jurnal. Buat tanggalnya dulu, tanggal 5. Dahulukan yang debit, perlengkapan kantor, office supply, baru yang kredit. Masukkan uangnya. Seperti ini. Ya. Nah, berikutnya masuk nih. Dibayar sewa kantor. Karena membayar sewa kantor selama 1 tahun kita punya harta. Karena kan tidak mungkin kita bisa memakai rumah kalau nggak dibayar duluan. Berarti kan sewanya dibayar duluan. Jadi selama 1 tahun kantor tersebut milik kita karena sudah kita bayar selama 1 tahun. Maka harta bertambah dalam bentuk sewa dibayar di muka. Karena dicatat sebagai harta. Lihat note-nya. Dicatat sebagai harta. Ini ya note-nya. Makanya muncul sewa dibayar di muka. Berarti kan harta bertambah. Jika bertambah, debit ya. Seperti itu. Bagaimana cara bertambahnya harta? Dengan mengorbankan harta lainnya dalam bentuk kas yang berkurang. Seperti itu. Karena sudah dapat debit kredit, kita jurnal. Tanggal dulu, masukkan yang debit, sewa dibayar di muka, baru masuk yang kredit, kas, baru masukkan uangnya. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Nih, ya. Udah siapin ya, berarti. Diterima uang tunai dari langganan untuk jasa pemeriksaan. Nah, ini kegiatan operasional. Kalau kita udah kerja kan Tuan Ahmad pemilik yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan. Kalau udah siap kerjaan dapat bayaran dong. Jadi diterima uang tunai, diterima tunai. Kalau kita terima tunai berarti kan harta bertambah. Harta bertambah dalam bentuk kas. Jelas kalau harta bertambah itu debit. Dari mana kas bertambah? Karena masuknya pendapatan berarti P ya. Lihat P pendapatan kalau bertambah maka pendapatannya ini berarti pendapatan usaha ya. Pendapatan usaha bertambah maka kredit. Ya, biar memudahkan ini saya kasih inisial biar enak. Harta ya. Utang. Biar enak kita biar nggak terlalu banyak tulisan, modal. Pendapatan di beban seperti ini. Untuk memudahkan saja. Oke. Nah, ini dia. Tahu kita ya analisisnya. Jadi harta dan pendapatan. Dapat D dan kreditnya, maka jurnal. Tanggal, hartanya dalam bentuk kas bertambah dari pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa. Masukkan nilai uangnya, selesai. Ya. Oke. Sebentar ya. Kenapa?
Kita lanjut. Ini nilai uangnya. Kita tulis. Oke, kita mulai ya. Berarti ini tinggal kita tambahkan ya seperti ini. Nah, berikutnya transaksi dibayar utang promes. Tadi kita kan punya utang promes. Kalau dibayarkan tentunya pakai uang, ya. Terus kalau utangnya berkurang, lihat utang berkurang kan debit. Berarti transaksinya utang, ya, utang usaha tadi ya, utang wesel berkurang. Utang berkurang kan debit. Kenapa utang berkurang? Karena dibayar. Berarti dibayarkan harta dalam bentuk kas berkurang, kredit. Seperti ini. Ya, ini dia. Oke. Kalau sudah dapat utang wesel sama debit kreditnya, maka kita jurnal. Tanggal debitnya adalah utang, notes ya. Kreditnya uang kas, masukkan nilai uangnya. Oke. Baru berikutnya telah diselesaikan proyek pemeriksaan senilai 12.500.000. Klien bayar uang mukanya 2.500.000, sisanya dibayar kemudian. Berarti di sini ada bertambahnya harta kita. Ya. Perhatikan. Ada bertambah harta kita. Kita terima uang muka. Berarti harta dalam bentuk kas bertambah tentu debit. Terus telah diselesaikan. Berarti kan harusnya dibayar seluruhnya nih. 12.500.000. Tapi dia hanya bayar 2.500.000. Berarti kan sisanya masih si yang memberikan pekerjaan tersebut belum bayar. Artinya kita kasih piutang ke orang. Uang kita masih di luar karena belum dibayar. Berarti harta berikutnya, piutang bertambah debit. Seperti ini. Kenapa kas bertambah? Kenapa piutang bertambah? Tentu karena pendapatan. Seperti ini. Ya, jadi ada dua nih debit, Bu. Iya, dahulu kan ada dua debitnya. Berarti tanggal, masukkan kas duluan, piutang duluan, pendapatan, masukkan nilai uangnya. Seperti ini. Selesai. Kita lanjut. Dibayar listrik. Dibayar listrik. Kalau dibayar listrik, tentu kita tahu harta dalam bentuk uang kas berkurang. Kan dibayar. Terus, listrik itu adalah beban. Dijelasin buatnya biaya. Biaya itu sama dengan beban. Lihat. Beban bertambah debit. Berarti di sini B, beban. Beban listrik bertambah debit seperti ini. Jurnal, dapat debit kan? Dapat kreditnya, kita jurnal. Tanggal, electricity expense, cash. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya, diambil uang untuk kepentingan pribadi. Diambil uang berarti uang kita keluar. Kas, ya, harta dalam bentuk kas berkurang. Untuk apa? Untuk pengambilan pribadi, berarti modal, ya, modal dalam bentuk preferred debit. Karena preferred kan pengurang modal. Preferred pengurang modal. Dia ada di sini. Modal berkurang kan debit. Dan preferred itu pengurang modal. Berarti tanggal, ya, kemudian
Setelah kita buat tanggal, nah ya, sini tanggal, drawing, ya, drawing, kemudian cash 500 Mr. Ahmad ya, drawing Mr. Ahmad, kan namanya kan Ahmad, pada cash. Berikutnya pembelian peralatan. Udah tahu kalau kayak gini ya, kalau dibeli berarti ada harta yang bertambah dalam bentuk peralatan. Peralatannya karena dibeli secara kredit, berarti otomatis. Nah, peralatan bertambah. Pertanyaan berikutnya, ya, seperti ini. Bertambah dia. Oke. Ini saya pindahkan dulu ya. Bagaimana peralatan bertambah? Seperti itu. Dibeli secara kredit, berarti hutang. Hutang usaha. Ya, bertambah kredit seperti ini. Oke. Kalau dapat debit kreditnya, langsung aja kita jurnal. Ya, langsung aja kita jurnal. Office ya. Kemudian karena dia utang, account payable, seperti ini. Masukkan uangnya. Selesai. Oke. Nah, lanjut. Diterima cicilan. Ini transaksi terkait dengan yang ini. Saya tandain ya, melihat. Nah, per tanggal 12. Jadi, kita kan kemarin masih mencatat dia pendapatannya 12.500, baru dibayar 2.500.000. Sekarang dia bayar kembali. Berarti kalau dia bayar kembali karena dia bayar, berarti masuk uang. Harta dalam bentuk kas bertambah debit. Terus apa yang habis? Karena tadinya kita di tanggal 12 kasih piutang, otomatis piutangnya berkurang. Piutang itu kan kelompok harta. Harta berkurang kan kredit. Berarti di sini juga harta. Harta dalam bentuk piutang berkurang kredit. Seperti ini. Dapat debit kreditnya? Kita jurnal. Tanggal, nah, uang kas masuk. Karena habisnya piutang, masukkan nilai uangnya 7.500.000. Sudah. Berikutnya, nih, dibayar gaji karyawan. Namanya dibayar berarti harta pasti berkurang. Harta dalam bentuk kas berkurang. Untuk apa? Bayar beban. Beban gaji bertambah debit seperti ini. Ya. Dapatkan debit kreditnya? Kita tinggal jurnal. Salary, expense atau beban gaji pada kas. Masukkan nilai uangnya. Lanjut. Terakhir untuk transaksi kita hari ini. Dibeli perlengkapan kantor. Nah, kalau tidak ada informasi tunai, maka ini dianggap kredit. Ya. Jadi harta dalam bentuk perlengkapan bertambah. Udah tahu kita harta bertambah debit. Kemudian utang usaha
bertambah kredit. Kok dapat debit kreditnya? Berarti tinggal kita jurnal. Ya. Tinggal kita jurnal. Buat dulu tanggalnya, jurnal, office supplies, account payable, masukkan uangnya, jangan lupa kita total. Seperti ini. Selesai. Inilah proses menjurnal yang pertama. Lihat. Ya. Nah, kasus ini akan kita selesaikan sampai lengkap nanti menjadi laporan keuangan. Nah, untuk edisi kali ini kita baru masuk ke tahap siklus akuntansi yang pertama, yaitu siklus jurnal. Siklus akuntansi yang pertama itu ini, ya, bukti transaksi. Inilah dia disebut dengan bukti transaksi. Siklus kedua, jurnal. Ini dia disebut dengan siklus kedua, jurnal. Ya, jadi kita sudah masuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yang kedua, jurnal. Kalau kalian perhatikan, lihat ini, saya kasih warna, debit kredit itu sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Posisinya. Jadi kalau kita ini hafal, maka letak di sini tuh enak sekali. Jadi makanya kenapa saya bilang kemarin bahwa silakan hafal yang 5 atau salam 5. Karena ini akan pengaruh kemari. Nah, ini akan pengaruh kemari. Debit kredit. Jadi gampang. Selebihnya tinggal kita pelajari, ini adalah analisis yang kita buat. Ya, jadi ini yang kita buat. Ini soalnya kita menganalisis tadi untuk memudahkan. Kalau udah bisa Bu, udah pandai, nggak perlu lagi Bu dibuat ini. Iya. Kalau sudah pandai nggak perlu buat analisis lagi. Analisis dibutuhkan kalau kita masih ragu dan belum bisa menerjemahkan secara benar. Nah, kalau sudah mampu, nggak usah lagi. Ya udah tinggal langsung jurnal saja seperti itu. Ya. Itu mungkin dari saya untuk pelajaran hari ini. Kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklusnya kembali saya ingatkan seperti ini. Dan kita sudah berada pada tahap yang ini. Mencatat transaksi sudah, analisis sudah, mutasi akun sudah kita ingat, dan ini jurnalnya. Seperti ini. Oke, kita akan ketemu lagi dalam proses memposting, yaitu membuat, mengelompokkan seluruh transaksi ini ke dalam rumahnya masing-masing yang disebut dengan buku besar. Sampai jumpa, kita akan ketemu lagi nanti. Tetap dilihat ya YouTube-nya kalau ingin belajar, dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.